Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya Lulu Atun Najmi yang akan memandu acara meeting pada malam hari ini. Baik, beberapa poin yang akan disampaikan pada malam hari ini yaitu mengenai urgensi thalassemia, lalu ada tentang penjelasan thalassemia terkait kebutuhan darah dan lain-lain, yang akan disampaikan beberapa oleh Bapak Alvan, lalu Ibu Imas, lalu Mas Hengki, dan ada Om Faiz juga. Lalu terakhir tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dan tentunya kepada rekan-rekan di malam ini yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti kegiatan ini, di mana kegiatan ini kegiatan yang memang menarik ya, karena kita akan membantu memberi informasi kepada audiens tentang pentingnya kegiatan sosial, khususnya target kita kali ini yaitu tentang thalassemia. Selanjutnya mungkin kita hadirkan di sini, saya akan perkenalkan juga Pak Alvan dari PMI, kemudian ada Ibu Imas selaku orang tua thalassemia dan penggiat masyarakat juga atau aktivis masyarakat, yaitu dari Om Faiz. Dan mungkin biar mempersingkat waktu karena ini akan di live juga di teman-teman SICI Jabar, khususnya kita akan live ke publik. Mungkin waktunya juga kita durasi nggak terlalu panjang, hanya maksimal 30 sampai 30 Saya menit. selaku orang tua thalassemia akan memberikan penjelasan thalassemia itu apa ya. Thalassemia itu adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh kurang dari normal. Jadi HB-nya itu tak pernah naik kalau tidak menggunakan transfusi darah. Jadi HB-nya selalu kurang dan kurang. Thalassemia sendiri yang dialami oleh anak saya yaitu adalah hal yang pertama adalah kulitnya menjadi pucat, terus kuning. Nah, HB-nya terus-menerus turun dan tidak naik-naik gitu ya. Terus sekarang transfusi rutin, usia anak saya udah 9 tahun, sekarang 3 minggu sekali. Kendala sekarang ya yang sedang dialami oleh saya dan rekan-rekan thalassemia yang lain adalah tentang suplai darah. Sangat kami butuhkan. Selama pandemi ini memang kami benar-benar kesulitan mau mencari golongan darah yang sesuai dengan kita. Malahan setiap hari kita banyak dari PMI permintaan darah anak thalassemia ini sehari berapa orang, sehari berapa labu, malah tidak banyak yang tidak tersuplai. Terus kalau misalkan transfusinya telat atau darahnya tidak tersedia dari PMI, kemungkinan HB-nya akan sering ngedrop ya, akan jadi nambah ngedrop ya, nambah sedikit HB-nya ya. Bisa jadi 4, 2. Pernah saya ngalamin seperti itu. Nah, ketika pandemi ini memang sangat sulit ya mendapatkan donor darah karena mungkin selama pandemi ini. Nah, akibat dari HB-nya yang selalu rendah ya karena kurangnya suplai darah, pembengkakan terhadap limpa ya, limpanya jadi membengkak. Jadi dalam usia waktu masih dini banyak yang sudah operasi limpa ya, pengangkatan limpa. Nah, terjadi seperti itu mungkin teh yang lainnya. Baik. Mungkin ya seperti itu mungkin kami dari orang tua thalassemia, dari thalassemia yang lain sangat membutuhkan bantuan dari semua rekan-rekan semua yang mau ikhlas, yang mau ridho gitu ya, yang mau mendonorkan darahnya untuk anak-anak thalassemia. Mungkin kedepannya itu yang saya harapkan dari pihak-pihak yang lain gitu.
Karena mencari darah itu tidak mudah ya, tidak mudah yang saya rasakan, tidak mudah. Saya harus mencari ke sana kemari gitu ya, yang cari teman atau, nanya ke saudara-saudara. Malah ada yang sama golongan ternyata dibawa ke PMI HB-nya rendah. HB-nya rendah atau, tensinya tinggi. Kemungkinan kendala-kendala seperti itu yang dialami oleh seorang pendonor. Nah, sangat sulit ya mencari pendonor-pendonor yang memang benar-benar bisa mendonorkan darahnya. Mungkin saya dari orang tua thalassemia sekali lagi ya, mohon dengan sangat bantuannya dari semuanya untuk mendonorkan darahnya untuk anak-anak kami. Mungkin segitu. Terima kasih sebelumnya kepada moderator dan rekan-rekan semua yang ada di Zoom meeting ini. Ya, saya merasakan sendiri ya, sebagai pelaku komunitas, dan saya juga sebagai pelaku pendonor darah rutin. Memang dari setiap wilayah PMI yang pernah saya tahu, itu hampir semuanya itu kekurangan darah. Nah, kebetulan saya juga suka mengadakan kegiatan komunitas atau sosial, diantaranya itu donor darah. Kenapa kita lakukan kegiatan seperti itu? Karena betul tadi yang disampaikan dari pihak PMI dan Ibu Ima sebagai orang tua penderita thalassemia, itu mereka sangat sulit untuk mencari darah. Nah, positifnya kita sebagai komunitas itu sangat bisa membantu buat para penderita thalassemia khususnya ataupun yang membutuhkan darah pada umumnya dengan adanya para pendonor. Sebenarnya nggak rugi. Kita mendonorkan darah itu malah akan menjadi lebih sehat. Gitu. Jadi kita pendonor darah itu malah akan lebih sehat. Kalau misalkan, maaf ya, kalau perempuan itu kan sudah rutin setiap bulannya ya, sudah ada masa menstruasi. Nah, kita lelaki itu biasanya ya salah satu caranya ya dengan melakukan donor darah, begitu. Jadi di saat pandemi sekarang ini pun, ketika saya mencari informasi pun memang PMI sangat-sangat membutuhkan sekali darah, karena ketika pandemi datang, para pendonor darah itu merasa ketakutan untuk melakukan donor darah. Tidak perlu merasa ketakutan berlebihan ya. Selama sesuai dengan prosedur protokol kesehatan, saya pun melakukan donor darah di wilayah Ciamis ini, di PMI-nya. Itu ya alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa gitu. Dan memang justru malah badan kita akan menjadi lebih sehat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman atau para donatur yang ingin menyumbangkan atau ingin membantu para penderita thalassemia ini khususnya. Yuk mari bersama-sama kita lakukan pendonor darahan ini. Karena saya sebagai pelaku pendonor darah pun tidak bisa setiap bulan melakukan donor darah gitu. Karena kan ada jangka waktunya gitu. Jadi sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap teman-teman komunitas, entah apapun itu, entah otomotif atau sosial lainnya, yuk kita berbarengan, bergandengan tangan untuk memberikan atau membantu lah. Kita tidak bisa membantu secara material, uang atau tenaga, ya minimal kita bisa membantu menyumbangkan darah kita.
nggak ada ruginya kok menyumbangkan darah, mendonorkan darah itu tidak ada ruginya, malah tubuh kita akan menjadi sehat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dipaparkan juga sama Ibu Imas tentang kebutuhan talasemia. Kita juga sudah dipaparkan juga sama Bapak Alvan selaku perwakilan dari PMI tentang kebutuhan darah yang mana di masa pandemi tadi memang cukup lumayan susah gitu ya, cukup lumayan sulit dan mungkin kalau persentase itu mungkin berapa persen Pak Alvan bisa langsung jawab? Persentase dari misalkan hari normal sebelum pandemi misalkan dari 100% itu pada masa pandemi saat ini kira-kira pengurangannya berapa persen tadi Pak untuk suplai darah ke Ya, untuk suplai darah ke PMI lumayan agak susah untuk mobil unitnya gitu. Paling sekitar 70%-an menghilang gitu. tinggal Jadi 30 ya. kita ya 30% lah gitu. Jadi kita sekarang kalau di mobil unit agak lemahnya gitu. Jadi sedikit banyak yang ke kantor yang menjadi donor pengganti gitu. Soalnya kan stok di sini nggak ada gitu, kurang gitu. Nah, terus untuk itunya kan sekarang dari koordinator donor atau koordinator lainnya pada ini gitu, nggak langsung jadi gitu untuk penjadwalannya gitu. Jadi agak sulit. Jadi ada semacam batasan-batasan lah gitu. Begitu Om Hengki. Oke, siap. Kemudian Pak Alvan satu pertanyaan lagi dari saya yang mungkin nanti akan bisa menjadi sebuah gambaran buat teman-teman yang akan melakukan donor darah pada masa pandemi seperti ini Pak Alvan, apakah mungkin ada prosedur tersendiri, prosedur-prosedur yang memang diterapkan sama PMI dalam mekanisme pengambilan darah saat pandemi seperti ini? Apakah tadi yang dijelaskan kan 3M itu ya Pak ya? Nah kemudian misalkan nanti kita ingin mengadakan kegiatan misalkan, nah apakah itu diperbolehkan misalkan diadakannya tetap di PMI begitu dengan mekanisme penjadwalan tapi dilaksanakan dalam 1 hari atau bagaimana Pak Alvan mekanismenya? Ya Om Hengki, untuk mekanisme untuk mobil unit juga sekarang insya Allah tetap berjalan, bisa dijadwalkan. Kalaupun ada permintaan untuk mobil unit gitu, silakan aja nanti koordinasi untuk ininya untuk penjadwalannya gitu sama tim dari Humas PMI. Terus untuk itunya, untuk calon pesertanya atau calon peserta pendonornya berapa? Terima kasih. Mungkin. Ya, siap. Terima kasih Pak Alvan. Jadi walaupun pada masa pandemi kita ingin melakukan sebuah event gerakan sosial, kita tetap bisa ya melakukannya dengan mekanisme pilihan yang tadi ya Pak ya. Kita bisa melakukan di PMI atau barangkali bisa diatur lagi lah gitu. Ya, oke, siap. Berarti dapat ya poinnya. Kemudian untuk Ibu Ima sendiri Bu, boleh bertanya lagi Bu, kalau misalkan nanti ke depannya gitu kan harapannya apa? Misalkan sekarang kan kebutuhan darah kan sangat penting banget, bahkan untuk mensuplai kebutuhan teman-teman di talasemia sendiri kan datanya cukup banyak ya, bahkan sering setiap hari itu di-share tentang bermacam-macam golongan darah yang dibutuhkan untuk talasemia. Kira-kira ada gambaran nggak Bu, kira-kira jumlah untuk kabupaten untuk Kota Banjar sendiri jumlahnya berapa untuk penderita talasemianya? Mungkin gini ya, harapan saya dari selaku orang tua talasemia ya sangat berharap bisa ada acara lagi ya seperti yang sudah-sudah acara donor darah untuk anak-anak talasemia. Nah kebutuhan untuk wilayah Banjar lumayan banyak ya untuk setiap harinya. Malahan kan banyak ya yang dari Kabupaten Ciamis, Pangandaran banyak ya yang masuknya ke RS Banjar. Nah, sehari itu di-share ada beberapa labu ya yang harus terpenuhi. Malah yang susahnya yang dari Ciamis, yang dari Pangandaran, mereka sangat susah ya
mendapatkan darah. Dan saya juga selaku orang Banjar memang susah ya mencari pendonor-pendonor itu, memang susah sih sesuai golongan darah. Untuk jumlah pastinya untuk Kota Banjar sendiri berapa itu, Bu? Talasemianya maksudnya? Iya, betul. Jumlah penderita thalassemia. Jumlah penderita thalassemia yang ada 140 berapa gitu, 148-an kurang lebih ya. Untuk yang ke RSU Banjar, yang orang Banjar aslinya ya, yang ada orang Banjarnya sekitar 50 orangan ya, kalau untuk orang Banjar, dan selebihnya orang Ciamis sama Pangandaran ya. Oke, siap. Berarti cukup lumayan banyak ya, 140 sekian gitu ya. 8-an ya. Oh iya, 148 itu belum kabupaten dan kota-kota lain ya. Kita ada Banjar, ada Ciamis, ada Tasikmalaya dan Garut. Mungkin datanya nanti kita bisa himpun cukup lumayan banyak ya untuk. Kalau untuk thalassemia sendiri rata-rata untuk yang di kita yang ada di Indonesia itu kurang lebih intensitas untuk melakukan donor itu berapa itu? 3 minggu sekali kah atau berapa minggu sekali gitu? Oh iya. Sesuai umur sih ya, sesuai umur. Dulu waktu anak saya usia 9 bulan bayi sampai usia 2 tahun masih 2 bulan sekali ya. Masih 2 bulan sekali. Nah, udah mulai 2 tahun ke atas tambah di 1 bulan setengah. Nah, bertambah lagi sekarang usianya udah 9 tahun ya. Sekarang udah 9 tahun, udah kelas 3 SD, sekarang 3 minggu. Dan kebutuhan dari 3 minggu itu adalah 2 labu ya. 3 minggu 2 labu gitu. Sekarang usia 9 tahun. Banyak lainnya ya yang udah besar-besar gitu, yang dewasa. Ada yang 1 bulan itu 3 sampai 4 labu. Ada. Cukup intensitasnya berarti minimal itu dalam 1 bulan pasti ada ya transfusi begitu. Iya. Oke. Menarik sebenarnya dari pembahasan malam ini, benar-benar mengedukasi teman-teman kita semua juga bahwa memang ada sektor yang terlupakan pada masa pandemi ini, yaitu adalah thalassemia. Begitu banyaknya antusias dari para pendonor yang sangat jauh berkurang sekali pada masa pandemi ini. Namun ada suatu sektor kebutuhan yang memang ada sisi kemanusiaan atau nyawa yang memang menjadi taruhan di masa pandemi ini, selain daripada faktor ekonomi, kondisi bencana alam yang sedang terjadi dan terus di Indonesia ini benar-benar diguncang gitu ya. Nah, untuk thalassemia sendiri memang begitulah kondisi saat ini. Mudah-mudahan dapat diserap juga informasi dari kegiatan malam ini. Ternyata mereka juga kekurangan yang namanya darah gitu. Boleh pandemi, boleh PSBB, boleh juga pemerintah melakukan segala upaya pembatasan dan lain-lain. Namun ada sektor yang sebenarnya kita tidak boleh melupakan, yaitu ada teman-teman dari thalassemia yang memang membutuhkan kita untuk mendapatkan suplai darah. Dan tentu saja darah ini kan menjadi elemen yang sangat penting sekali bagi kehidupan thalassemia dan tentunya semua orang. Sehingga mudah-mudahan apa yang dijelaskan malam ini sama teman-teman semuanya, sama orang tua thalassemia juga, sama pihak PMI juga mampu memberikan gambaran untuk teman-teman yang menyimak video ini, sehingga menjadi merasa tergugah hatinya dan tergerak hatinya. Syukur-syukur di kegiatan nanti yang akan insya Allah dilaksanakan di bulan Februari, tanggalnya akan kita tentukan nanti. Kemudian tempatnya juga akan kita tentukan nanti. Mudah-mudahan pesertanya banyak dan juga teman-teman yang lain bisa ikut tergabung. Tadi juga sudah dijelaskan juga tentang kondisi POPTI itu sendiri. Perlu digarisbawahi juga ya. Untuk POPTI itu adalah Ibu Imas, singkatan dari POPTI bisa dijelaskan? Ya. POPTI itu adalah Perhimpunan Orang Tua
penderita talasemia Indonesia. Oke. Ada pihak Popti juga, dan Popti ini juga merupakan wadah ya gitu ya Bu ya, untuk orang-orang tua talasemia yang Ya, untuk gabungan dari orang tua talasemia. Intinya kita bernaung di bawah Yayasan Popti ya, yang intinya kita merasa banyak orang yang gimana ya, merasa banyak teman gitu ya untuk bersilaturahmi sesama anak-anak talasemia sama orang tua talasemia. Mungkin itu adalah suatu wadah ya, suatu tempat di mana kita bisa saling bertukar pikiran, saling apa ya, bisa apa sih, ngobrol gitu ya, bisa berharap satu sama lain, bisa saling tolong menolong gitu. Intinya wadahnya buat itu. Oke deh. Terima kasih banyak Ibu Imas, terima kasih banyak Bapak Alvan dan juga Om Pais yang mana malam ini sudah berkesempatan hadir dan menyampaikan tentang kilas pandang talasemia serta kebutuhan talasemia pada masa pandemi ini. Dan berhubung waktu juga sudah mepet, kita sudah hampir injury time. Semoga saja video ini dapat menginspirasi gerakan teman-teman semuanya. Dan untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Acara pada malam hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.